Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita berada di dalam satu pasal lagi yang akan kita bahas bersama-sama. Dan saya yakin dan percaya saudara-saudara, ketika kita siapkan hati dan hidup kita untuk bisa mendengar firman Tuhan, maka kita sedang diberkati oleh Tuhan. Demikian apa yang kita lakukan di dalam Bible Study ini benar-benar bisa memberkati kita, bahwa kita mendengar firman Tuhan, kita menerima penjelasan-penjelasan yang ada, dan kita semakin dibuat mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gak ada yang sia-sia yang kita lakukan di dalam Tuhan, tapi kiranya kita juga didapati hati kita benar oleh Tuhan. Untuk itu sebelum kita melakukan Bible Study, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita muliakan namanya, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Sebab hanya Engkau yang berkuasa. Iraparalabaya ralabaya shiralabalabaya ralabaya 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 shikeralabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kami percaya Tuhan menyediakan semua yang terbaik bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau bisa lebih lagi mempelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam kitab Yeremia ini. Ajari kami ya Tuhan, kami mau duduk diam sebagai seorang murid dan kami mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menyinari hati kami, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, kita akan diberkati hari ini dari Yeremia 28 dengan judul perikop Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Ternyata nabi-nabi juga saling berbeda pendapat ya saudara-saudara. Tapi nanti kita lihat apakah memang benar berbeda pendapat atau ada sesuatu yang lain dan apa yang akan menimpa ketika seorang nabi melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dari latar belakang Yeremia 28 ini adalah di mana bangsa Yehuda waktu itu sudah dijajah saudara-saudara oleh Raja Babel. Dan Raja Sedekia ini memerintah bangsa Yehuda yang masih tersisa. Jadi ada yang diangkut ke pembuangan di Babel, tapi ada juga yang masih tersisa di Yerusalem. Dan Raja Sedekia ini memerintah atas sebagian rakyat yang masih tersisa di Yerusalem tersebut. Di dalam perjanjian lama pun saudara-saudara ada nabi-nabi palsu, di mana mereka ini menyampaikan nubuatan-nubuatan palsu, perkataan-perkataan palsu. Nah di pasal ini disebut ada seorang nabi dengan nama Nabi Hananya, di mana dia ini dikuasai oleh roh dusta untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan palsu. Dan nabi-nabi palsu ini ada di sekitar raja. Mereka mungkin tugasnya untuk menyenangkan telinga raja gitu ya, untuk menubuatkan bahwa segala sesuatu baik-baik saja, yang indah-indah di telinga raja, yang bisa membuat raja merasa bahwa wah, aku memerintah dalam keamanan, tapi bukan menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam mulutnya. Dan kebetulan saat ini Raja Sedekia juga mau mendengar dari apa yang disampaikan, nubuatan palsu yang disampaikan oleh Nabi Hananya ini. Nah dikatakan di dalam Yeremia yang pasal yang ke-25, di situ disebut saudara-saudara, bahwa Nabi Yeremia menyampaikan masa pembuangan bangsa Israel di Babel itu disebut selama 70 tahun. Nah, tapi nanti ini kita lihat, Nabi Hananya ini bilang bahwa di tahun kedua aja dia menubuatkan semuanya sudah kembali dari pembuangan. Ini membuat sang raja besar hatinya gitu ya. Wah, ternyata ini sesuatu yang baik untuk didengarkan, sesuatu yang menyenangkan hatinya. Nah, tapi mari kita baca efeknya seperti apa ketika kita mendengarkan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Kita baca di dalam Yeremia 28 ayat yang pertama. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Jadi Nabi Hananya ini berbicara di depan mereka dan di depan Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkut ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim
Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Wah, ini nampaknya perkataan ini adalah perkataan yang ingin didengar oleh mereka. Bahwa mereka sudah akan selesai menghadapi pembuangan, mereka akan dipersatukan kembali. Mereka meyakini bahwa ini nubuatan ini hebat dan luar biasa. Nabi Hananya juga menyebut, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berani dia mengatakan bahwa semuanya akan dikembalikan Tuhan. Bahkan segala perkakas bait suci. Bahkan Raja Yehuda yang ikut tertawan, yaitu Raja Yekonya sebagai orang buangan, akan dikembalikan. Dia bilang kuk yang dipasang akan dipatahkan. Dan ini bertolak belakang ya saudara-saudara dengan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di pasal-pasal yang sebelumnya. Lalu mana yang benar nih? Nabi Hananya juga sama, menyampaikan beginilah firman Tuhan semesta alam. Seolah-olah dia memang benar-benar lagi menyampaikan nubuatan yang daripada Tuhan. Disampaikan di depan orang-orang yang ada pada waktu itu. Bahkan Nabi Yeremia yang menyampaikan nubuatan yang berbeda juga ada di tempat itu. Di ayat yang kelima, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu. Dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Nabi Yeremia ternyata mengamini saudara-saudara perkataan dari Nabi Hananya. Tapi kita nggak melihat ekspresi Nabi Yeremia pada waktu itu. Entah dia benar-benar tulus mengamininya atau dengan kata-katanya ini dia sedang berusaha menyindir Nabi Hananya. Tapi di ayat selanjutnya kita lihat bagaimana Yeremia menyampaikan kebenaran. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, ternyata di sini saudara-saudara Yeremia bilang, kalau memang perkataanmu itu benar dari Tuhan, maka Tuhan akan membuktikannya. Karena itu teruji. Nubuatan yang kamu sampaikan akan digenapi. Ternyata Yeremia sedang menyindir bahwa nabi-nabi sebelumnya pun juga pernah menyampaikan hal-hal yang gak baik. Tapi kalau itu memang benar-benar berasal dari Tuhan. Tapi kalau nabi tersebut bilang ada damai sejahtera, tapi bukan daripada Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Kalau memang yang kamu sampaikan itu dari Tuhan, oke, kita tunggu. Apakah akan ada penggenapannya? Di ayat berikutnya, kemudian Nabi Hananya, perhatikan saudara-saudara, ini sesuatu yang keterlaluan, mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, dengan berani dia mematahkannya. Jadi gandar itu masih dipasang saudara-saudara di tengkuk Yeremia selama 2 tahun. Dan pada hari itu Nabi Hananya, dia berani mematahkan gandar tersebut yang ada di tengkuk Nabi Yeremia. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Ini supaya meyakinkan apa yang dia sampaikan, supaya jemaat mau mendengar. Beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa.
Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Saudara-saudara, ketika itu terjadi, Nabi Yeremia gak banyak bicara, saudara-saudara. Dia sengaja pergi meninggalkan Nabi Hananya. Ada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Hananya seolah-olah memastikan bahwa itu adalah dari Tuhan. Dia mematahkan kuk tersebut dan dia mengucapkannya. Tapi ditinggal pergi oleh Nabi Yeremia. Kita baca di ayat yang selanjutnya, saudara-saudara. Maka di ayat yang ke-12, maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Wow, karena apa yang diperbuat oleh nabi palsu, Nabi Hananya, gandar kayu yang mungkin tadinya lebih ringan, saudara-saudara, sekalipun itu juga membebani, sekarang oleh Tuhan diganti dengan gandar besi yang pastinya itu lebih kuat, lebih berat untuk dijalani. Karena segala perbuatan yang salah yang bukan daripada Tuhan. Di ayat yang ke-15, saudara-saudara. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi, tahun ini juga engkau akan mati. Sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Nabi Yeremia di ayat ini menegur dengan keras Nabi Hananya akan segala apa yang diperkatakan, yang dinubuatkan, bahwa segalanya dia berdusta. Dikatakan bahwa dia bukan utusan Tuhan, tetapi dia berani mendustai bangsa tersebut dengan kata-kata yang palsu. Dan disampaikan di sana efeknya apa buat Nabi Hananya? Dia akan tertimpa murka Tuhan pada tahun itu juga. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-17 kita baca. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Cuman 2 bulan berikutnya, saudara-saudara, Nabi Hananya ini mati. Karena tadi di awal dikatakan bulan ke-5, waktu dia menyampaikan nubuatan itu, di akhir ayat ini dikatakan bahwa Nabi Hananya mati di bulan yang ke-7. Hanya 2 bulan setelah dia menyampaikan nubuatan palsu tersebut, dan akhirnya dia meninggal. Nabi Hananya ini merupakan contoh nabi-nabi palsu yang beredar pada masa itu. Fungsinya apa? Untuk menyenangkan hati raja, untuk membohongi rakyat melalui nubuatan-nubuatan palsu. Dia ada di sekitar kerajaan untuk melakukan tipuan, saudara-saudara. Bagaimana perkataan-perkataan yang mereka sampaikan itu bukan dari Tuhan. Nah, kalau diistilahkan dalam hari ini adalah ABS, asal Bapak senang gitu ya. Dia hanya berusaha membuat apa yang menyenangkan hati raja. Sehingga dia menyampaikan segala sesuatu yang bahkan gak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan dikatakan oleh Yeremia, seorang nabi bisa menubuatkan damai sejahtera. Tapi apakah dia yakin bahwa itu akan digenapi oleh Tuhan? Apabila tidak tergenapi, maka yang dinubuatkan itu bukan berasal dari Tuhan. Yeremia ini orang yang menjaga hidupnya takut akan Tuhan. Yeremia tahu ketika dia mendapat sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan menggenapinya. Tapi ketika itu dinyatakan 2 tahun setelah apa yang disampaikan oleh Yeremia, Yeremia sendiri gak yakin, saudara-saudara, akan apa yang dinyatakan oleh Nabi Hananya. Maka dia meninggalkan Nabi Hananya ketika dia menyampaikan hal tersebut. Nah, di ayat yang ke-8, Nabi Yeremia menyuruhnya
melihat pada nabi-nabi besar yang lain yang hanya mengatakan apa yang datangnya dari Tuhan. Mereka mengatakan bukan dari karangan mereka sendiri, seolah-olah ingin menyenangkan hati raja atau hati orang lain. Dikatakan oleh Yeremia, ditekankan bahwa sebuah nubuatan itu harus dikuatkan dengan sebuah bukti yang akan terjadi. Tuhan memberikan sebuah nubuatan itu biasanya digunakan untuk memperingatkan atau menasehati umatnya, supaya orang bisa bertobat, supaya orang bisa berbalik, supaya orang bisa berhati-hati, sehingga mereka bisa berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara, suatu hal yang luar biasa yang dilakukan Hananya, sudah berbohong dan dia bisa secara nyata mematahkan gandar di tengkuk Yeremia, seolah-olah dia sedang membenarkan apa yang dikatakannya, sehingga secara simbolis pun dia ingin menunjukkan pada orang-orang yang ada di sana bahwa nubuatan itu akan digenapi. Tapi hal ini diresponi Yeremia dengan pergi meninggalkan dia, karena dia tahu bahwa bagian Tuhan masih belum selesai untuk bangsa ini. Dan ternyata saudara-saudara, dari apa yang disampaikan Hananya, Tuhan kembali berfirman kepada Nabi Yeremia, bukan hal yang baik, tapi Tuhan malah makin marah, sehingga Tuhan mengubah yang tadinya kuk yang mungkin dari kayu, walaupun itu menyakiti, tapi ya paling nggak masih lebih ringan saudara-saudara dibanding dengan kuk dari besi, karena apa yang disampaikan oleh Nabi Hananya tersebut. Akhirnya Nabi Hananya pun menuai akibat dari nubuatan palsunya. Saudara-saudara, seberapa banyak kita yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan hari ini juga suka akan nubuatan-nubuatan yang disampaikan. Nubuatan itu artinya menyatakan sesuatu yang akan terjadi. Biasanya disampaikan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Kalau pada perjanjian lama ini disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan. Mereka memang orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk bisa peka mendengar suara Tuhan, untuk bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tapi hidup mereka sendiri juga harus benar di hadapan Tuhan. Mereka harus menjaga kehidupan mereka supaya mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa pada umat Tuhan waktu itu. Nah, orang-orang yang seperti ini harus didapati murni hatinya di hadapan Allah. Tapi kadangkala disalahgunakan dengan orang-orang yang ingin mencari keuntungan, orang-orang yang ingin populer, ingin diakui, dan tentunya hal ini nggak dibiarkan sama Tuhan. Nabi-nabi palsu, orang-orang yang berniat untuk mendustai umat Tuhan, dihancurkan dan dibinasakan oleh Tuhan. Buat setiap kita, saudara-saudara, hati-hati ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan nubuatan. Karena tidak semua orang bisa bernubuat. Tidak semua orang dipakai oleh Tuhan untuk bisa bernubuat. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa kita mendapatkan suatu pewahyuan, maka ujilah itu terlebih dahulu. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu benar-benar harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan? Dan ketika itu disampaikan nubuatan tersebut, apakah ada tujuannya? Apakah bermakna? Apakah bisa mengubahkan kehidupan seseorang yang akan mendengarnya? Kita harus menyampaikannya dengan bijak. Tetapi ketika Tuhan gak mengizinkan kita untuk menyampaikannya, dan kemungkinan itu juga berasal dari hati kita sendiri, bukan perkataan Tuhan. Jangan berani-berani saudara-saudara. Karena Tuhan menitipkan pesannya bukan pada sembarang orang. Hanya kepada orang-orang yang Tuhan mau, yang Tuhan tunjuk, yang bisa menjaga hidupnya di hadapan Tuhan dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Demikian juga orang-orang yang suka menerima sebuah nubuatan. Uji kebenarannya. Apakah benar-benar itu datangnya dari Tuhan? Apakah kita bisa mempercayai perkataan orang yang menyampaikan nubuatan tersebut? Apakah ketika dia menyampaikan ada dasarnya? Apakah ada ayat firman Tuhan yang menyertai nubuatan tersebut? Atau
Orang tersebut hanya ingin menyenangkan telinga kita saja. Untuk itu, kita perlu memiliki yang namanya pengetahuan dan pengalaman yang benar di dalam Tuhan. Ketika kita punya pengetahuan yang benar di dalam Tuhan, kita tidak akan dapat disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah difirmankan melalui firman Tuhan, termasuk setiap nubuatan-nubuatan yang Tuhan mau, sudah Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan. Untuk itu ketika kita menjadi orang Kristen yang baik, hendaknya hidup kita juga memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Saudara baca firman Tuhan ini setiap hari, itu akan membekali kehidupan kita untuk kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Dan milikilah pengalaman-pengalaman yang benar di dalam Tuhan. Pengalaman itu ketika Anda berdoa, secara pribadi Anda ketemu sama Tuhan. Tuhan bisa menegur kita. Apa yang gak benar, apa yang harus kita perbaiki. Kita bisa mendapatkan sebuah rema ketika kita memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Melalui Bible Study ini kita belajar, saudara-saudara, bagaimana kita harus memperkatakan firman Tuhan, bagaimana kita harus menafsirkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa menggali maksud Tuhan melalui ayat demi ayat yang disampaikan di dalam setiap kitab. Selain itu, kita juga difasilitasi dengan menara doa di tempat ini, sehingga kita bisa punya tempat khusus ketika Anda ingin bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Pakai kesempatan ini semua untuk kita bisa belajar dan untuk kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dari Yeremia 28, kiranya kita semua diberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami belajar banyak Tuhan tentang segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kekristenan Tuhan. Ajari kami semua ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan segala sesuatunya dengan benar, mendengarkan hanya apa yang daripadamu Tuhan, melakukan dengan benar apa yang Tuhan perintahkan. Dan kami percaya ya Tuhan, hari-hari kami akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Apapun yang kami perlu perbaiki, apapun yang kami perlukan di dalam kehidupan kami ini, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Kami serahkan segala sesuatunya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, terima kasih sudah menyaksikan Bible Study hari ini. Tuhan Yesus memberkati.